Sekarang lagi bulan Ramadan. Dan momen ini membuat gue melihat kembali satu-satunya video gue yang sejauh ini membahas tentang Islam. Yakni video mengenai terpecahnya Islam menjadi Sunni dan Syiah. Mungkin gak relevan sama suasana Ramadan. Tapi untuk penyeimbang, gue jadi mau membahas mengenai perpecahan di server sebelah. Ya, gue mau bikin video mengenai awal mula reformasi Kristen. Mengapa Kristen terbagi menjadi Katolik dan Protestan. Jerman tahun 1517, di mana pada saat itu belum ada negara Jerman. Pada zaman itu, Jerman terpecah-pecah menjadi beberapa kota merdeka dan kerajaan-kerajaan kecil yang dikuasai raja-raja kecil yang tergabung dalam Holy Roman Empire. Sebenarnya, pada saat itu, aliran Kristen bukan hanya satu. Namun, pada masa itu hanya ada satu aliran Kristen di Eropa Barat, yaitu Kristen Katolik. Dan aliran Kristen yang lain ada pada saat itu adalah Kristen Ortodoks yang ada di Eropa Timur. Semua umat Kristiani di Eropa Barat tunduk kepada gereja termasuk penguasa-penguasa politik pada saat itu sehingga gereja Katolik memiliki kekuatan politik yang sangat besar. Dan ingat, kekuatan yang sangat besar sangat rawan untuk disewenang-wenangkan. Dan sayangnya, gereja Katolik bertindak sewenang-wenang atas kekuatan ini dengan menjual Letter of Indulgence atau surat penebusan dosa. Bagaimana kerjanya? Simpelnya, lu bayar duit ke gereja dan dosa lu berkurang, atau bahkan bisa habis. Hal ini membuat gereja Katolik kaya raya dan pendeta-pendetanya berkelimang harta. Berbanding terbalik dengan keadaan masyarakat pada saat itu. Melihat hal ini, seorang cendekiawan Kristen muda bernama Martin Luther kesal. Menurutnya, hal ini adalah sebuah kesalahan dan seharusnya pengampunan dosa dilakukan dengan berdoa dan meminta ampun secara langsung kepada Tuhan daripada membayar surat penebusan dosa. Ia kemudian membuat sebuah tesis, dan pada tanggal 31 Oktober 1517, Luther melakukan protes dengan memaku 95 poin-poin tesisnya di depan pintu sebuah gereja di Wittenberg. Pihak gereja Katolik tentu tidak senang akan hal ini dan mengasingkan Luther ke sebuah kota kecil di Jerman. Namun, dengan bantuan mesin cetak yang merupakan penemuan baru pada masa itu, bak menggunakan medsos, ide-ide yang dituliskan oleh Luther cepat tersebar, dan ia pun memiliki banyak pengikut yang kemudian mengguncangkan gereja Katolik di masa mendatang. Di pengasingan, Luther tetap melanjutkan tulisan-tulisan kritisnya dan menerjemahkan berbagai buku seperti Injil dan buku-buku pengetahuan lain dari berbagai bahasa ke dalam bahasa Jerman, dan menyebarkannya dibantu dengan mesin cetak. Karya-karya Luther yang menyebar memantik pergerakan reformasi di Eropa. Karya Luther mengedukasi para pembacanya dan membuat mereka sadar bahwa mereka diperlakukan sewenang-wenang oleh gereja Katolik. Perlawanan terhadap gereja Katolik pun terus berlanjut hingga akhirnya berujung pada peristiwa yang mengubah Eropa untuk selamanya, yaitu reformasi Kristen, di mana terjadi perang berdarah-darah dan munculnya gereja aliran Protestan. Hal ini bukanlah hal yang direncanakan oleh Luther, tapi itu telah terjadi. Semenjak saat itulah terbentuk gereja-gereja Protestan yang tidak memiliki supreme leader seperti Paus. Dan dari sanalah aliran Kristen semakin berkembang dengan munculnya aliran Lutheran, Calvinis, Anglikan, dan lain-lain. Sementara aliran Katolik sampai saat ini tetap pada tradisinya, tetap tunduk ke Paus, namun telah menghapus surat penghapusan dosa dan menjadi agama yang jauh lebih humanis. Sekian video gua kali ini. Aliran keagamaan boleh berbeda dan sejarah adalah sejarah. Namun kondisi hubungan Protestan dan Katolik pada saat ini sudah menjadi jauh lebih baik dan mari kita bersahabat dengan siapapun, apapun agamanya. Sejarah ada untuk dipelajari, bukan untuk dijadikan dendam.